Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video lanjutan dari video sebelumnya ya. Ibu akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Itu adalah salah satu bagian laporan keuangan. Nah, laporan arus kas di sini fungsinya untuk apa? Untuk memberikan informasi dari mana perusahaan itu mendapatkan sumber penerimaan dan dari mana dan kemana saja pengeluaran keuangan tersebut. Nah, ini arus kasnya ada dari aktivitas operasi. Nah, maksudnya dari aktivitas operasi di sini yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, seperti membayar gaji karyawan, membayar sewa, seperti itu. Dan ada arus kas dari aktivitas investasi, artinya kas yang berhubungan dengan perolehan aktiva atau penjualan aktiva tetap. Di sini kan membeli peralatan kantor itu pembelian aktiva. Nah, ini masuk ke arus kas. Membeli berarti pengeluaran ya, mengeluarkan. Karena di sini fungsinya arus kas itu informasi yang menyajikan dari mana sumber penerimaan perusahaan, dari mana kemana juga pengeluaran uang perusahaan untuk dibelikan apa saja. Nah, ada arus kas pendanaan di sini. Nah, arus kas pendanaan di sini fungsinya kas yang berhubungan dengan penambahan atau pengurangan modal perusahaan. Jadi khusus untuk modal. Nah, makanya di sini infonya investasi awal 150 juta, ada price. Jadi total modal akhirnya segini. Nah, itu untuk laporan arus kas perusahaan. Sekarang kita masuk ke jurnal penutup. Jurnal penutup di sini fungsinya untuk apa? Untuk menghapus atau menghilangkan saldo akun sementara. Nah, saldo akun sementara itu apa? Saldo akun yang terdapat di laporan laba rugi atau di laporan perubahan modal. Nah, di laporan perubahan modal itu ada penarikan pribadi atau price. Nah, itu harus ditutup. Fungsinya untuk apa nih jurnal penutup ini? Untuk memisahkan akun-akun pendapatan dan beban nanti pada periode berikutnya. Jadi mengenolkan. Nanti pada saat kita membuat laporan keuangan baru di periode berikutnya, di tahun berikutnya, jadi saldo-saldo yang tahun lalu itu sudah nol, sudah artinya sudah ditutup. Artinya tidak mempengaruhi akun pendapatan dan beban pada periode berikutnya. Kemudian, tidak semua akun jurnal itu ditutup, melainkan hanya akun-akun nominal yang bersifat sementara, yaitu laporan laba rugi dan price ya. Nah, laporan laba rugi ini ada isinya pendapatan dan beban. Dilihat dari mana, Bu, laporan laba rugi? Dilihat dari worksheet atau neraca lajur. Saat kalian bikin neraca lajur, kan ada kolom laporan laba rugi. Nah, bisa lihat dari situ. Nah, akun-akun yang ditutup itu ada akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi atau saldo laba atau saldo rugi, dan akun price. Nah, akun price di sini kalau lihat di neraca lajur itu bukan ada tidak ada, maksudnya tidak ada di laporan laba rugi, melainkan di akun neraca. Tetapi harus ditutup karena akun prive ini bersifat sementara. Nah, akun-akun yang bersifat sementara tadi harus ditutup. Harus ditutup ya. Nah, ini contoh tahap-tahap menutup akun pendapatan di sini. Jadi seluruh pendapatan yang ada di laporan laba rugi ditutup. Pendapatannya saldo normalnya kan kredit ya. Kemudian ditutup. Jadi di debit. Kenapa jadi di debit? Karena tadi kalau di buku besar kalau kita buat buku besarnya kan jadi 0 pendapatan yang tadinya di kredit jadi di debit. Dan jangan lupa ikhtisar laba ruginya. Nah, ini harus hafal kalian jurnalnya. Ini kunci utama membuat jurnal penutup, harus hafal akun-akun yang ditutup itu apa saja. Kemudian ada akun beban di sini. Bebannya ini lihat lagi di laporan laba rugi ya. Bebannya apa saja? Beban pajak, beban gaji. Nah, ini dipisah. Jangan disatuin. Misalnya di laporan laba rugi itu ada 4 beban. Beban administrasi, beban gaji, beban sewa. Ini dipisah di sini. Nanti ditulis di sini beban apa, beban B, beban C, kemudian ditotalin, kemudian dimasukkan ke sini. Nanti Ibu kasih contohnya.
Nah, di sini menutup akun saldo laba rugi. Jika perusahaan mengalami rugi, jurnalnya seperti ini. Modalnya yang tadinya bertambah jadi berkurang, dinolkan, kita laba ruginya. Nah, perusahaan mengalami rugi lihat dari mana, Bu? Lihat dari laporan keuangan. Saat kalian membuat laporan laba rugi, di bawahnya tuh, di bawah neraca lajur biasanya suka ada itu untung atau enggak, atau rugi. Nah, di sini jurnalnya kalau mengalami untung, tinggal dibalik saja seperti itu. Jadi intinya mah harus hafal ya jurnalnya. Nah, ada akun private. Nah, akun private di sini ditutup juga walaupun dia masuk ke akun neraca ya. Namun karena ini sifatnya sementara, akun private jadi ditutup. Nah, ini jurnal penutupnya seperti ini. Modal terhadap private. Modalnya yang tadinya di kredit jadi di debit, private-nya kredit. Nah, ini contoh jurnal. Tadi jurnal penutup yang seperti tadi ya. Kalau jurnal pembalik, jurnal pembalik di sini sifatnya tidak diharuskan untuk membuat jurnal pembalik karena hanya akun-akun yang muncul baru di neraca lajur yang membutuhkan jurnal pembalik. Pada saat kita membuat jurnal penyesuaian, kan akan memunculkan akun real yang baru. Nah, akun muncul real baru dilihat dari mana, Bu? Dilihat dari sini. Dilihat dari sini ya. Pada saat kalian membuat neraca lajur, di sini kan dilihat dari AJP. Kalau membuat jurnal pembalik itu lihat dari jurnal penyesuaian. Jadi ada akun-akun yang muncul baru di bawah misalnya nih ya. Di AJP-nya beban gaji dan utang gaji misalnya ya. Di beban gaji dan utang gaji. Beban gajinya tadi debit ya. Utang gajinya di kredit. Nah, di AJP-nya di sini. Nah, si utang gaji ini tadinya tuh nggak ada di awal, di sini tidak ada. Jadi buat baru di sini kalian utang gaji. Tidak menemukan utang gaji di sini, maka buat baru. Beban gajinya misalnya sudah ada, beban gaji. Misalnya beban gajinya sudah ada, maka dibuat jurnal kembali. Tinggal dibalik saja, beban gajinya tadinya di debit jadi kredit, utang gajinya di debit. Nah, ini membuat jurnal pembalik tidak diharuskan, melainkan hanya akun-akun yang muncul baru saja. Akun real yang muncul baru. Salah satunya yang tadi ini, beban gaji yang tadinya tidak ada di atas. Di sini hanya ada utang gaji. Munculkan di sini saat masukin jurnal penyesuaian. Nah, maka harus dibalik karena tadi akan mempengaruhi periode selanjutnya. Tiba-tiba akun ini muncul di sini, tidak dinolkan. Tidak dinolkan tuh kalau kayak gini kan dinolkan kan ya, beban gajinya tadi di debit, di kredit, buku besarnya jadi 0, utang gajinya di kredit, kemudian yang di debit jadi 0. Jurnal pembalik ini fungsinya juga sama seperti jurnal penutup, agar tidak mempengaruhi pada saat pembuatan laporan keuangan periode selanjutnya. Nanti Ibu akan kasih contoh kalian mengerjakan jurnal penutup dan pembalik di file berikutnya ya. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Kita pelan-pelan saja. Ini mungkin review materi dari Bu Luna ya. Sebelumnya mungkin sudah dijelaskan, sebelum masuk ke perusahaan dagang, Ibu ingin mereview lagi jurnal penutup dan pembalik. Karena ini sangat penting dalam pembuatan laporan keuangan. Mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.